alladzi anzala al-Qur'ana tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami sayangi, yang ini adalah saudara Bapak yang hadir hari ini. Sebagaimana hari ini kita mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai, baiklah Bapak akan memaparkan sedikit itu mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kegiatan pada BK atau bimbingan muslim, di mana kita duduk berkelompok, ya, duduk berkelompok untuk membicarakan hal-hal yang kita butuhkan, atau apa-apa saja yang menurut kita perlu kita bahas. Dalam minggu kemarin kita juga sudah melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik yang sudah kita tentukan. Hari ini kita masih dengan topik tugas, di mana topik tugas adalah topik yang telah Bapak siapkan. Kemudian sebagaimana biasa, semuanya harus berbicara, ya, berbicara, mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan perasaannya, ataupun mengungkapkan isi hatinya tentang topik yang kita bahas. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, semuanya kita di sini dalam belajar, Baiklah, nama Pak, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tepuk tangan yang semangat sekali. Oke, semuanya sudah konsentrasi semua, ya. Ini tempat duduknya sudah seperti yang kemarin atau gimana urutannya? Acak. Kita berhitung lagi? Ya, sebelum kita mulai, kita berhitung terlebih dahulu. Sofi dengan Sasa bisa hitung? Yang Windy bisa berhitung? Windy sudah pernah dengan Mama? Belum. Nah, nanti itu aja, ya. Kita berhitung dulu ini, ya. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Oke, kita permainannya konsentrasi. Bisa paham? Windy dengan Sophie, permainan konsentrasi ini adalah angka. Bapak akan menyebut satu angka, maka angka yang Bapak sebut, menyebut angkanya dulu, baru ditembakkan kepada angka yang lain. Wah, cari jimat. Kemudian untuk sanksinya bagaimana? Lagu wajib, surat pendek, lagu islami. Pilih saja. Wah, meskipun seperti itu tetap enak juga, ya. Windy, mungkin mau catat dulu nomornya. Itu lagi catat nomor ini. Sophie, catat nomor? Enggak. Percaya diri Sophie. Ayo, yang lain gimana ini? Jadi, kalau sama kakakmu Windy tidak catat? Enggak, gampang aja, ya. Oke, kita mulai, ya. Permainannya sebut nomor kita, baru sebut nomor teman lainnya. Cepat. Konsentrasi semua, janganlah sampai lupa. 2, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 6, 5, 3, 4, 5. Hai, 5, 1. Berarti sudah jalan selamat. Jadi permainannya seperti, ya. Siapa tadi? Windy dengan Sophie. Sudah pernah ini belum? Belum, ya. Tapi sudah paham, ya. Harus cepat. Konsentrasi semua, janganlah sampai lupa. Setelah ini baru kita pakai sanksi, ya. Oke, siap. Kita ulang lagi. Semuanya tepuk. Ya, konsentrasi semua, janganlah sampai lupa. 10, 3, 6, 1, 11, 10, 3, 4, 5, 2, 1,
3. Oke, Windy. Silakan kamu baca surat pendek atau nyanyi wajib atau nyanyi Islami. Silakan. Surat pendek itu mana? Iya. Ya, trikul enggak boleh ya. Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbinas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad enggak boleh. Al-Asri enggak boleh. Inna atau inna enggak boleh. 6 ya. Ini wajib apa? Ya silakan. Indonesia 17 Agustus tahun 45 hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap mempertahankan Indonesia. Oke, tepuk tangannya semua kali ini. Kita mulai lagi. Konsentrasi semua. Janganlah sampai lupa. 5, 6, 10, 3, 6, 2, 2, 1, 4, 5, 11, 10, 3, 8, 12, 1. Ayo, silakan. Ini aja. Boleh. Bangun pemuda-pemudi Indonesia. Ya. Bagaimana? Dia sekarang lagi. Surat lain, surat pendek. Dengan seluruh angkasa yang karena lagi. Kami nunggu ini kan? Silakan masuk. Kita buka lagi yang ya nanti kita lewatkan dulu. 13 ya. Iya. Konsentrasi semua. Janganlah sampai lupa. 4. Nah, ayo. Langsung hukuman nih, ya. وجعلهم كأسف مأكول صدق Allahul Azim. Oke, terima kasih. Kita mulai satu kali lagi ya, satu kali lagi. Ingat temanmu yang belum disebut nomornya. Dan jika ingin ibaratnya apa? Mengerjakan teman juga. Iya. Kita mulai. Pinjamkan apa dulu? Mau ngerjain siapa ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Konsentrasi semua, jangan sampai lupa. 8, 87, 71, 113, 13, 1, 111,
11, 10, 10, 3. 3, 6, 6, 2. Ayo, nomor 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Tepuk tangannya semangat sekali. Oke, baik anak-anak bapak semua. Kita akhiri dulu pertemuan permainan kita hari ini. Kita lanjut kepada topik kita bimbingan kelompok. Baiklah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang topik bimbingan kelompok dengan topik tugas, yaitu topiknya COVID-19, atau kita lebih fokuskan kembali kemarin itu kepada tanggapnya 3M. Dan hari ini topik yang akan kita angkat adalah topik yang lagi hangat-hangatnya di lingkungan kita. Iya, tentang vaksin. Kemarin ada siapa yang pergi ke pasar? Ada yang pergi ke pasar kemarin, pasar Pulau Tidak ada satupun. Ada orang tuanya yang bercerita barangkali? Nah, karena di pasar Pulau kemarin diadakan vaksinasi kepada pedagang pasar. Apa ingin tahu dulu? Apa yang Anda ketahui tentang vaksin ini? Ya? Apa yang Anda ketahui tentang vaksin? Yang Anda tahu aja. Ayo, ingat saja, tak apa-apa. Yang saya tahu Pak, vaksin ini untuk ini Pak. Vaksin ini dengan cara ini Pak. Vaksin ini seperti ini kejadiannya Pak. Apa yang Anda tahu tentang vaksin? Untuk kekebalan tubuh. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Bagus, Sofi. Ya, yang lain? Mencegah untuk tertularnya COVID. Ya, mencegah tubuh kita kebal, virus COVID atau corona tidak masuk. Yang lain? Ayo, apa yang Anda tahu tentang vaksin ini? Ya, ungkap saja. Sebutkan saja. Apa? Cuma 2 itu. Anda pernah lihat di sosmed, di berita dan lain sebagainya? Apa yang Anda lihat di sana tentang vaksin? Ada barangkali Anda melihat vaksin ini ditolak oleh sebagian orang. Pernah lihat? Pernah. Kenapa? Ayo. Karena memiliki efek samping. Iya. Karena efek samping dari vaksin juga ada. Jadi orang banyak menolaknya. Apa lagi yang Anda lihat selain efek samping ini? Apalagi yang Anda lihat di TV? Ayo. Ini? Berapa? Ini. Saya, anak kan lihat di TV itu, lihat di TV, lihat di sosmed, di YouTube, apalagi di Snap video, TikTok, ada juga orang yang buatnya. Keluarga Anda sudah ada yang divaksin? Ya. Sudah. Bagaimana menurut Anda? Apa yang terjadi dengan orang tua Anda atau keluarga Anda sebelum vaksin? Sebelum vaksin bagaimana kata orang tua? Sebelum vaksin? Dia tidak vaksin dong. Ada seperti ngomongnya? Ada sebagian orang ya. Tapi setelah divaksin apa katanya? Apakah ada orang tua kita yang mengambil bicara yang lain atau gimana? Ya. Vaksin ini tadi, sesuai yang disampaikan oleh temanmu, apa kata Sofi? Menjaga kekebalan tubuh. Menurut temanmu yang lain? Apa tadi? Mencegah tertularnya COVID-19. Agar tidak tertular dari COVID-19. Satu lagi tadi? Memikirkan efek samping. Memiliki efek samping. Siapa yang bisa mengumpulkan 3 pendapat tadi menjadi satu? Ya. Vaksin adalah kumpulkan aja 3 ini jadi satu. Adalah ya, obat untuk menjaga kekebalan tubuh dan menstabilkan agar tubuh terus agar
tercegah dari COVID-19. Iya, seperti itu. Jadi vaksin itu tujuannya untuk itu. Meskipun banyak orang yang mencoba menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas pertanggungjawabannya, ya, yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Kalau misalnya Anda sendiri vaksin ini bagaimana? Baik atau tidak, Pak? Baik. Anda pernah nggak mendengar di luar sana orang berkata tentang vaksin? Pernah dengar? Apa yang Anda dengar warga kita, masyarakat kita tentang vaksin? Apa biasanya? Sampaikan saja. Kita terbuka aja. Nggak usah takut, nggak usah marah, nggak usah melaporkan ke polisi. Apa yang Anda dengar warga kita, masyarakat kita, orang tua kita, lingkungan kita bercerita tentang vaksin? Apa saja yang Anda dengar? Ayo, pasti banyak dengar ini. Efek samping menyebabkan kematian. Efek sampingnya mati katanya. Ya, ada yang pikir seperti itu. Bisa-bisa setelah divaksin langsung mati. Ya, yang lain apa biasanya kata orang tua, keluarga, tetangga, pokoknya di lingkungan kita tentang vaksin. Efek sampingnya bisa membuat kita lumpuh. Efek sampingnya bisa membuat kita lumpuh. Iya, ini zatnya tidak halal, ya, zatnya tidak halal atau mengandung zat-zat yang diharamkan melalui ajaran agama Islam. Lain, apa lagi? Pasti banyak ini. Apa yang kamu dengar di lingkunganmu tentang vaksin? Sesudah vaksin ngantuk katanya, nak lolok aja ya. Oke, itu memang barangkali ada dananya ya. Setelah vaksin ada yang tidak sadarkan diri. Banyak orang yang lemas. Iya, lanjut. Dada kamu dengar? Ayo, masa iya dada. Demam, riang, ya. Ada lagi? Setelah vaksin, bekas suntik itu terasa tebal. Setelah vaksin bekas suntiknya terasa tebal atau apa istilahnya ini? Tebal. Ya, agak terasa gimana ya? Seperti kesemutan dan sebagainya. Yang lain bagaimana? Apa yang Anda dengar lagi? Sehingga karena itu semua di awalnya lingkungan kita bagaimana? Mau divaksin atau tidak di awalnya? Tidak. Karena efek samping. Iya, karena terdengar efek samping yang disampaikan oleh orang-orang tadi. Apakah benar atau tidak? Hanya Allah yang tahu ya. Mari kita lihat dulu tayangan berikut. Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka. Dan hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Faisal Asmoro, dalam konferensi pers BNPB di Kanal YouTube Senin siang. Ya, lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari vaksin ini, kita akan lihat bersama-sama. Ya, jadi memang saat virus ataupun bakteri gitu ya, ataupun kuman juga masuk ke dalam tubuh kita, tubuh ini akan mengenali serta melawan virus ataupun juga bakteri terutama penyakit tersebut. Jadi memang sebenarnya sudah ada sistem pertahanan sendiri. Lalu kemudian diingat gitu ya, semuanya diingat, direkam oleh tubuh, kemudian ini akan disimpan di dalam sel yang namanya sel memori, dan kemudian akan memberikan respon dengan cepat sebelum akhirnya kita jatuh sakit. Jadi memang ini artinya jika kondisi kita atau kondisi Anda sehat dan juga virus ataupun bakterinya tidak ganas, ini akan sembuh sendiri. Kemudian tubuh ini juga punya sistem imun yang bekerja, yang dimana misalkan kalau misalnya kita terserang atau kemasukan bakteri, kuman, itu akan ada beberapa tanda respon tubuh, diantaranya ada demam, kemudian ada juga batuk,
ataupun juga bisa bersin, atau bisa juga mungkin muncul gejala seperti inflamasi ataupun radang yang muncul di bagian tubuh kita. Jadi memang tanda-tanda ini adalah respon tubuh kita apabila sedang melawan virus ataupun bakteri ataupun juga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, jika ada virus ataupun juga bakteri baru yang tidak dikenali tubuh, maka tubuh ini juga butuh waktu untuk bisa mengenali, gitu ya, memverifikasi istilahnya. Dan jika dalam kondisi kurang baik, ini bisa berakibat fatal. Itulah kenapa akhirnya tubuh butuh bantuan yang bernama vaksin. Jadi memang sebenarnya tubuh kita sudah punya vaksin sendiri, tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi pandemi COVID-19, misalnya ada virus baru, ini butuh bantuan agar nanti Anda semua ini bisa tetap sehat. Jadi vaksin yang mengandung bakteri ataupun kuman ataupun juga virus penyebab penyakit yang juga akan berpengaruh juga terhadap program-program imunisasi lainnya, tidak hanya terhadap COVID-19. Jadi kita harus mendapat penjelasan itu dari institusi yang kredibel, ya, dan dapat dipercaya. Misalnya institusi Kementerian Kesehatan, dari Kemenkominfo, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan mentah-mentah diterima itu berita, kita baca dulu, kalau ragu kita harus cross check, jangan langsung menyebarkan. Dan bagaimana cara menangkal desinformasi adalah kita harus lihat siapa yang membuat, ya. Kemudian juga sumber beritanya dari mana, ya. Kemudian juga apa perlu di-share. Nah, inilah. Jangan sekali-kali cepat-cepat men-share, ya. Karena belum tentu berita ini benar, ya. Nah, kemudian kalau berita yang benar itu kapan dipublikasi? Pasti kalau itu berita benar itu akan dipublikasi. Informasi bohong terkait vaksin dan vaksinasi juga ditepis oleh Direktur AstraZeneca Indonesia, Risman Abu Dairi, dalam acara yang sama yang digelar oleh KPCPEN pada Rabu siang. Menurutnya, vaksin yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk AstraZeneca, sudah menjalani serangkaian uji klinis yang ketat, sehingga layak untuk digunakan oleh masyarakat secara aman guna menciptakan herd immunity atau kekebalan imunitas bagi penerimanya. Kita harus percaya bahwa pemerintah Indonesia hari ini sudah melakukan evaluasi yang sangat mendalam, yang sehingga diambil kesimpulan bahwa beberapa vaksin ini layak digunakan di Indonesia untuk untuk membentuk herd immunity yang sekarang ini dijalankan melalui program vaksinasi. Ya, jadi kita juga harus percaya bahwa proses vaksinasi yang dilakukan hari ini tidak hanya bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19 atau membentuk herd immunity yang bermanfaat untuk pencegahan COVID-19. Juga varian-varian kita harus percaya itu, karena pemerintah dalam melakukan keputusan itu tidak main-main. Dan juga kami sebagai industri farmasi, data yang kita sampaikan juga sangat luar biasa, dikaji dengan sangat mendalam, sangat cermat. Dokter spesialis penyakit dalam Suzy Maria yang juga hadir dalam acara Hindari Hoax seputar vaksinasi juga menerangkan bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan kembali informasi mengenai penanganan COVID-19 yang beredar, terkhusus hoax mengenai vaksin dan efek dari penggunaannya. Dr. Suzy menjelaskan bahwa setiap vaksin tentu memiliki efek samping, terkhusus hoax mengenai vaksin dan efek dari penggunaannya. Dr. Suzy menjelaskan bahwa setiap vaksin tentu memiliki efek samping yang bisa ditimbulkan. Hanya saja, masih dalam kadar yang bisa ditolerir oleh tubuh manusia, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir. Kalau yang sekarang lebih sering terkait dengan keamanan vaksinasi, ya. Jadi banyak sekali beredar informasi di masyarakat mengenai itu tadi efek swamping dari vaksin ini kematian segala macam yang menyebabkan masyarakat takut. Memang setiap kami para dokter selalu berusaha untuk menyampaikan gitu bahwa sebenarnya efek samping itu hal yang wajar terjadi dari suatu obat atau dari suatu vaksin gitu. Tapi tidak usah khawatir, karena sebenarnya itu paling sering terjadinya berupa efek samping yang ringan dapat ditoleransi. Itu sih yang paling sering dan sulit sekali menjelaskan mengenai kemungkinan terjadi hal yang fatal setelah divaksinasi untuk penyakit COVID. Nah, jadi ini ya, dari penjelasan ini, tidak semua berita yang ada di media itu adalah benar. Tidak semua berita yang ada di media itu benar. Tadi ada temanmu yang mengatakan setelah divaksin badan panas dingin. Ternyata pada video pertama tadi disampaikan
tandanya apa tadi katanya? Tandanya vaksin bekerja dengan baik adalah apa tadi katanya? Batuk, apa lagi? Bersin, demam, peradangan. Nah, itu tandanya vaksin bekerja dengan baik. Jadi ternyata setelah divaksin itu memang ada gejala-gejala yang timbul. Kalau dedek bayi, anak-anak bayi setelah disuntik imunisasi, bagaimana tadi? Demam. Apa kata kadar posyandunya? Apa kata bidannya? Itu tandanya obatnya bereaksi atau bekerja. Ini apakah masih takut divaksin ini? Jadi intinya seperti itu ya, apa? Vaksin ini gunanya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi tujuan vaksin apa? Teks untuk bicara tentang keilmuan yang dia sampaikan tidak masuk ke dalam satu bentuk head speech itu. Jadi tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menyerang personal. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian mengata-katai, mengata-katai organisasi, kemudian sampai kemudian mengata-katai personal dengan bahasa yang sangat tidak sopan dan tidak sesuai dengan etika kedokteran juga itu. Tapi yang perlu kami luruskan, tidak ada sesuatu hal yang baru yang disampaikan oleh Dr. Louis. Asidosis laktat itu ilmu basic dari seorang dokter di ilmu biokimia kita, yang kemudian mengatakan bahwa itu mempengaruhi pH. Ya, kalau mempengaruhi pH, kemudian mempengaruhi PCR. PCR itu nggak nyari pH, PCR itu mencari materi genetik, nggak ada hubungannya dengan asidosis laktat. Jadi itu ilmu basic itu. Saya seorang ortoped, seorang dokter bedah, itu saya pun akan bisa menjelaskan kalau itu ilmu basic. Jadi tidak ada sebuah riset yang baru yang disampaikan oleh Dr. Louis. Mitochondrial dysfunction, orang pakai masker, kemudian akhirnya terjadi hipoksia, mengganggu mitochondrial dysfunction. Kalau itu terjadi, semua yang pakai masker, semua bisa mati semua sekarang. Buktinya kita semua nggak ada masalah pakai masker. Jadi ada persepsi-persepsi yang harus kita luruskan, karena yang disampaikan beliau itu bukan sebuah keilmuan. Beliau menyampaikan sesuatu basic ilmu kedokteran dengan cara yang salah atau di luar daripada mainstream keilmuan. Nah itu yang kita mau luruskan. Sehingga tapi terlepas dari keilmuan tadi, ada hal-hal yang tadi yang saya bilang tadi, ada head speech yang menurut saya itu harus kita sampaikan, dan kita harus sampaikan juga itu kepada aparat hukum untuk kemudian itu diproses secara hukum, karena kita negara kita harus menjunjung tinggi keadilan juga. Baik, untuk permintaan andai kata memang ada diskusi kemudian dilaksanakan secara terbuka, Dr. Adil, seperti dikatakan Bapak Ali. Jadi benar, jadi Bapak Aldo, ada juga anggota kita yang kemudian memberikan pernyataan itu kita panggil dan mereka datang, memberikan klarifikasi datang. Tapi jujur kalau perlu saya sampaikan, jujur, mohon izin, saya teruskan. Jujur kalau perlu saya sampaikan, kita itu baru mengetahui posisi Dr. Louis itu setelah muncul di Hotman Paris sama di Bapak Aldo. Selama ini kita terus terang tidak tahu posisi beliau, karena beliau hanya bicara di media sosial, bicara di WA, bicara di Instagram, Twitter. Tadi kita tidak tahu posisi beliau. Bahkan kami pun koordinasi dengan teman ketua di Kalimantan Utara pun, mereka pun juga tidak tahu posisi Dr. Louis itu ada di mana itu. Ya. Tanggapannya, Bapak Aldo. Jadi gini dok, kita mampu nih dok ya. Berbicara diskusi antar dokter yang berbeda pendapat, masyarakat ini belum pernah tahu. Masyarakat ini sekarang belum pernah tahu ada diskusi itu. Kapan ada terjadi diskusi itu? Di mana? Dan apakah ada sebenarnya sebenarnya sudah Pak B. Saya pernah juga berdiskusi dengan beberapa tokoh agama, dan itu perwakilan dari masyarakat. Dan teman-teman dokter yang lain pun juga kemudian banyak melakukan edukasi dan kemudian menyampaikan itu juga kepada masyarakat. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya kita mudah. Kami pun siap kalau itu kemudian kita alhamdulillah kalau siap. Ini minta maaf ya dengan segala hormat. Andai kata itu pernah terjadi dan pernah disiarkan ke masyarakat, ngapain booming sekarang? Ini kenapa jadi booming? Kalau memang itu. Nah, kita juga sudah lihat ya cerita tentang Dr. Louis. Jadi itu yang disampaikan temanmu, Dr. Louis ini adalah seorang dokter di Kalimantan, di Kalimantan,
membuat informasi-informasi berita-berita yang bertentangan dengan pemerintah, pemerintah. Akhirnya sekarang Dr. Warisma gimana? Di hoax sangat banyak sekali. Padahal untuk ini semua vaksin adalah yang terbaik buat kita. Dan kita sudah bahas vaksin itu seperti apa tadi, pengertiannya, kemudian manfaatnya, tujuannya, efek sampingnya juga kita bahas. Sekarang terakhir, dari segi agama bagaimana vaksin? Haram. Anda mengatakan haram? Ya, kenapa? Dari segi agama vaksin ini haram. Karena mengandung virus babi. Satu. Yang lain? Dari segi agama vaksin ini sebenarnya seperti apa sih? Ayo, yang lain. Haram aja, haram karena ada babinya. Mari kita dengar. Haram atau halal? Yang menyatakan haram coba tunjuk tangan dulu. Satu orang. Sebenarnya ada tadi. Satu orang cuma. Yang menyatakan halal tunjuk tangan. Oke. Kamu juga. Aduh. Kalau yang menyatakan halal, kenapa Anda anggap ini halal? Karena kebaikan. Yang menyatakan haram karena ada enzim babinya atau unsur yang diharamkan dalam Islam. Penasaran tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Halal atau haram? Ayo, mari kita dengarkan. Halal atau haram? Yang pertama, yang dimaksud vaksin COVID-19 yang kita bahas untuk penetapan kesesuaian syariahnya ini adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak 3 nama, yaitu yang pertama CoronaVac, jadi Corona VAC. Kemudian yang kedua vaksin COVID-19, dan yang ketiga Vac2Bio, jadi Vac angka 2 Bio. Jadi ketiga nama ini yang didaftarkan untuk satu produk dari produsen Sinovac Life Science Co. Ltd. China. Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin COVID-19 dari produsen Sinovac ini, bukan yang lain. Nah, tadi pembahasan diawali dengan paparan hasil audit dari tim auditor yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan juga pendalaman mengenai aspek syar'inya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang menjadi concern di dalam pembahasan fatwa tadi, aspek halal dan thayyib merupakan satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksin, termasuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science China ini. Pada hari ini, melalui sidang komisi fatwa, rapat membahas dan mendalami aspek kehalalan dan juga kesucian, baik bahan maupun proses produksinya. Sementara aspek kethayyibannya yang terkait safety atau keamanan, quality atau kualitas, kemudian aspek efikasi itu menjadi domain Badan POM. Tetapi ini satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan juga penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Keamanan produk vaksin
akan sangat menentukan mengenai hukum boleh atau tidaknya penggunaan vaksin. Nah, ini prinsip dasarnya. Kemudian yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Apa katanya? Halal, karena di dalamnya tidak ada unsur yang diharamkan seperti yang tadi, mengandung minyak babi, enzim babi, ternyata tidak, karena telah diuji oleh fatwa MUI bahwa vaksin kita halal. Jadi bagaimana? Apakah kita siap untuk divaksin? Tidak juga. Tidak juga. Jadi, nah Bapak, setelah ini nanti sesuai yang disampaikan oleh Ibu tadi, apa namanya di lapangan, Bu Kami Fathia, Anda ikut baris tadi, Sofi baris tadi ya Bu. Apa kata Bu Kami Fathia? Ini pakai masker terus. Dan nanti akan ada masanya siswa-siswa sertifikat divaksin. Ya, jadi nggak usah ragu. Kita kan sudah bahas ini, ya, demam, kok sakit, karena obatnya sudah bekerja. Tetapi kalau ada sakit yang kalau nggak sakitnya untuk paru hati, ya, sampaikan saja sama dokternya, ya. Nanti dokternya akan bilang, oh enggak. Nanti ya. Jadi kita sudah tahu pengertian vaksin, tujuan vaksin, manfaat vaksin dan kehalalannya. Ada yang bisa karena kita akan menutup pertemuan kita, ada yang bisa membuat sebuah kesimpulan atau memberikan kesimpulan pertemuan kita hari ini? Ya, Sofi, silakan. Menyimpulkan apa saja kegiatan kita tadi. Tentang arti dari vaksin. Arti dari vaksin kamu jelaskan, vaksin ini. Vaksin adalah obat untuk menjaga kekebalan tubuh dan berlindung dari COVID-19. Manfaatnya? Manfaatnya menjaga kekebalan tubuh dan menstabilkan imun tubuh. Ya, selanjutnya ada yang bisa menambahkan lagi? Dan satu lagi yang harus Anda ingat, di saat vaksin, kalau memang Anda divaksin dan dosa takut, dosa ragu, ya, kan disuntik. Jangan sampai teriak-teriak juga, nangis juga. Nangis juga dan sebagainya. Oke, sebelum kita tutup, mari tepuk tangannya semangat sekali. Oke, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah anak bapak semuanya, insyaallah semangat untuk tervaksin dan kita akan mengulang pertemuan kita kembali atau bertemu kembali di waktu-waktu yang lain atau minggu satunya lagi di spasi Anda ya. Sekian dari Bapak, kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dengan topik, maunya topik bebas atau topik tugas nanti? Mau topik tugas lagi? Ya, kita carikan nanti topik tugas yang terbaik buat Anda.
Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.